Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Vanita Firdianti. Oke, di sini kita telah memasuki Cisco CCNA Part 2. Nah, kali ini kita masuk ke bab yang pertama, yaitu Spanning Tree Protocol atau STP. Nah, di sini kalian bisa perhatikan pada gambar di sini terdapat dua switch dan dua PC. Nah, untuk PCA itu IP-nya 172.168.1.1 dan untuk PCB itu IP-nya 172.168.1.2. Nah, untuk switch 1 itu terhubungnya menggunakan interface FA0/1. Begitupun dengan switch 2 itu juga terhubung menggunakan interface FA0/1. Nah, teman-teman, misalkan si kabel utama ini putus, maka PCA dan PCB itu tidak bisa saling berkomunikasi. Nah, lalu solusinya kita bisa pasang kabel cadangan sebagai jalur backout. Tapi ini juga bisa muncul masalah baru kalau kabel utama ini masih menyala dan kabel cadangannya juga aktif. Maka akan terjadi yang namanya looping ya teman-teman, atau pengulangan. Nah, misal paket dikirim dari PCA ke PCB, maka nantinya akan muter-muter antar switch dan tidak pernah berhenti yang menyebabkan broadcast drone. Nah, lalu berhentinya itu sampai si switch-nya itu ngehang ya teman-teman. Nah, disinilah fungsi dari Spanning Tree Protocol atau STP. STP nantinya akan memblokir salah satu port agar tidak terjadi looping ya teman-teman. Langsung saja di sini kita masuk untuk simulasinya. Di sini kita akan membuat topologi dengan 3 switch. Kemudian kita bisa sambungkan menggunakan kabel automatically. Nah, sudah, di sini kita bisa klik yang option, lalu kita bisa pilih yang preference. Nah, kemudian di sini kita bisa hilangkan centang yang show link likes, teman-teman. Kemudian kita close, supaya tampilannya itu lebih bersih ya teman-teman. Nah, kalau semua link aktif tanpa STP, topologi ini sebenarnya sudah looping ya teman-teman. Maka STP itu akan otomatis bekerja dan ada satu port yang akan diblokir. Nah, di sini kita akan membahas konsep dasar STP. Sekarang kita bahas teori penentuan portnya dulu. Nah, misal ada 3 switch nih ya teman-teman. Ada switch AA, ada switch BB, dan ada switch CC. Nah, nilai heksadesimal itu dari 0 sampai 9. Kalau A itu 10, B itu 11, C itu 12, dan D itu 13. Nah, kalau spanning tree itu ada port yang harus diblokir. Caranya kita bisa cari root bridge atau switch rajanya. Nah, cara mencarinya itu kita bisa lihat di bridge ID. Di bridge ID itu ada yang namanya priority. Secara default, semua switch itu priority-nya itu sama, yaitu 32768. Karena priority-nya sama, maka kita bisa cari MAC address terkecil. Di sini, misalkan untuk switch AA, itu MAC address-nya 1010, untuk switch B itu MAC address-nya 1111, dan untuk yang CC itu MAC address-nya adalah 1212. Nah, maka MAC address terkecil itu berada di switch AA, yaitu 1010. Nah, karena MAC address terkecil di switch AA, dia adalah root bridge-nya. Nah, jadi port pada root bridge itu semuanya harus menyala ya teman-teman. Nah, ini FA0/2 dan FA0/1 itu pasti menyala, yang disebut dengan designated port. Selanjutnya pada non-root bridge dan root port, switch lain root bridge disebut juga non-root bridge. Pada non-root bridge, ada root port atau port tercepat menuju ke root bridge. Nah, di sini misal pada switch BB, root portnya adalah ini ya, FA0/1. Sedangkan yang switch CC juga yang FA0/1. Nah, root port itu port tercepat menuju ke root bridge ya teman-teman. Nah, di sini masih ada sisanya ya teman-teman, yaitu FA0/2 dan FA0/2. Nah, untuk menentukan siapa yang menang, di sini
kita bisa bandingkan MAC address mana yang paling kecil. Untuk switch BB itu MAC address-nya itu 1111, dan untuk yang switch CC itu MAC address-nya 1212. Maka untuk MAC address yang terkecil itu adalah switch BB dengan MAC address 1111, sehingga switch BB yang akan menang. Maka port ini dinamakan sebagai designated port. Sedangkan yang kalah ini akan menjadi alternate port atau port yang akan diblokir ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja di sini kita akan praktik untuk blocking portnya. Nah di sini saya sudah menyiapkan topologinya, dan di sini saya sudah menyiapkan nodes-nya. Nah, tadi kan untuk mencari port yang akan diblokir itu menggunakan root bridge ya teman-teman. Nah, root bridge itu bisa dicari dengan bridge ID. Untuk bridge ID itu ada dua metode, yaitu menggunakan priority, dan karena priority itu defaultnya 32768, sama dengan yang di switch. Kalau di switch juga defaultnya priority-nya 32768. Jadi kita tidak akan mungkin menggunakan metode priority ini. Jadi kita akan menggunakan metode mencari MAC address yang paling terkecil. Oke, di sini kalian bisa hold in dulu untuk switch 1, switch 2, dan juga switch 3. Nah, di sini saya sudah tulis ya switch 1, switch 2, dan switch 3. Nah, di sini kita bisa mulai konfigurasi di switch 1 untuk mencari MAC address yang paling terkecil. Di sini kita enable. Lalu teman-teman bisa ketikkan show interface VLAN 1. Nah, teman-teman bisa lihat pada bagian address list. Nah, yang ini itu merupakan MAC address-nya ya, teman-teman. Nah, teman-teman itu bisa copy, terus teman-teman bisa kasih knock di switch satunya. Di sini saya sudah, teman-teman. Dan kalian juga harus ngecek satu-satu switch-nya di switch 2 dan juga switch 3. Nah, kita cek pada switch 2. Kita enable, lalu show interface VLAN 1. Nah, di sini juga sudah keluar untuk MAC address-nya. Di sini juga saya sudah dituliskan di sini ya, teman-teman. Kalian juga bisa cek pada switch 3. Oke, selanjutnya di sini kalian bisa perhatikan pada masing-masing MAC address pada switch-nya. Nah, di sini kalian bisa perhatikan untuk angka ketiganya nih, teman-teman. Switch 1 itu angka ketiganya itu adalah 0. Switch yang kedua, angka ketiganya itu adalah 6, sedangkan switch yang ketiga, angka ketiganya itu adalah memakai huruf ya teman-teman, yaitu huruf E. Nah, di sini kita bisa lihat pada bilangan heksadesimal ya teman-teman, bahwa di bilangan heksadesimal, angka paling kecil itu angka 0 nih teman-teman. Nah, kita bandingkan di sini, angka 0 ini tuh paling kecil. Sedangkan angka 6 itu lebih besar daripada angka 0. Nah, kalau E itu nilainya itu 14 nih teman-teman. Jadi E itu adalah switch paling besar. Nah, jadi MAC address yang paling kecil itu adalah milik switch 1 ini nih teman-teman. Untuk MAC address paling kecil itu kalian bisa namakan root bridge. Nah, di sini kita sudah menentukan untuk root bridge-nya. Nah, karena di sini switch 1 yang menjadi root bridge, maka kedua interface ini yaitu merupakan designated port. Di sini kalian bisa tuliskan designated port seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian kedua switch ini dia itu merupakan non-root bridge ya teman-teman. Jadi di sini untuk non-root bridge itu dia itu disebut sebagai root port. Nah, untuk root port sendiri itu ada interface yang tercepat atau yang tercepat menuju ke switch 1 atau switch yang rajanya atau root bridge ya teman-teman. Jadi di sini untuk switch 1, nah jadi di sini untuk switch 2, rute tercepat untuk menuju ke root bridge itu adalah FA01 ya teman-teman. Sedangkan di switch 3, rute tercepat untuk menuju ke root bridge atau switch 1 itu pada FA0/1 juga. Maka di FA0/1 ini kalian bisa tuliskan root port. Nah, oke teman-teman, di sini itu tersisa 2 port ya teman-teman, yaitu FA0/2 dan FA0/2 ya ini ya teman-teman. Di sini kita bandingkan lagi nih teman-teman dengan mencari MAC address yang paling kecil. Nah, di sini kita bisa lihat untuk yang switch 2 itu kan angka ketiganya itu 6 ya teman-teman.
Sedangkan yang switch 3 itu, angka ketiganya itu menggunakan huruf yaitu huruf E. Seperti yang tadi kita lihat, bahwa di sini pada bilangan heksadesimal, angka 6 dan huruf E itu nilainya itu lebih besar yang huruf E. Karena huruf E itu nilainya itu adalah 14. Maka yang menang atau MAC address yang terkecil atau lebih kecil itu dimenangkan oleh switch 2 ya teman-teman. Jadi sudah dipastikan bahwa switch 2 lah yang menang karena MAC address-nya yang paling kecil yaitu 6. Kalau di sini kan E, lah kalau di sini itu 6. Jadi di sini itu switch 2 yang menang ya teman-teman. Dan kemudian si switch 2 ini pastinya kan interface-nya itu kan akan selalu up ya teman-teman. Nah, maka port yang FA0/2 ini dinamakan designated port. Kalian bisa tuliskan designated port. Nah, di sini kita telah menemukan port yang akan diblokir ya teman-teman. Jadi port yang akan diblokir itu yaitu FA0/2 pada switch 3 ya teman-teman. Nah, untuk port yang akan diblokir itu dinamakan itu alternate port. Teman-teman, di sini kita bisa buktikan dengan teman-teman itu klik option, lalu preference, lalu teman-teman bisa nyalakan yang show link likes. Kita centang, lalu kita close. Nah, benar teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini warnanya itu berbeda sendiri ya teman-teman, yaitu warnanya oranye. Jadi di sini kita sudah benar untuk menentukan konsep blocking portnya, di mana FA0/2 ini adalah si port yang akan diblokir. Oke teman-teman, di sini kita akan langsung bahas apa itu COS. Nah, jadi teman-teman, COS itu diibaratkan sebagai atau seperti root port yang atau rute tercepat untuk menuju ke root bridge-nya, yaitu yang ini teman-teman. Nah, semisal pada switch 2 itu kan ada dua interface ya teman-teman, yaitu FA0/1 dan FA0/2. Nah, yang termasuk root port itu adalah FA0/1 teman-teman. Nah, karena FA0/1 ini yang langsung mengarah atau menuju ke root bridge-nya. Sedangkan untuk FA0/2 dia harus muter terlebih dahulu melewati switch 3 terlebih dahulu. Kemudian yang switch 3 untuk root port-nya itu adalah yang FA0/1 karena FA0/1 ini langsung mengarah ke switch 1 atau langsung mengarah ke root bridge-nya. Sedangkan untuk FA0/2 itu dia harus muter dulu teman-teman, melewati switch 2 baru dia bisa terhubung ke switch 1 atau root bridge-nya. Nah teman-teman, rute yang tercepat ini kita juga bisa lihat dengan yang namanya COS atau bandwidth. Nah teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan atau menuliskan untuk bandwidth 10 MB, yaitu COS-nya adalah 100. Kemudian 100 MB COS-nya itu 19 dan 1 GB itu COS-nya 4. Nah, untuk masing-masing setiap switch ini teman-teman itu COS-nya 100 MB. Di sini kita bisa tuliskan. Jadi kecepatannya itu 100 MB ya teman-teman. Di sini juga 100 MB. Kemudian di sini juga 100 MB ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa cek dengan kita coba pergi ke switch 1 terlebih dahulu. Di sini ke CLI, lalu enable, lalu config. Lalu teman-teman bisa ketikkan show spanning strip trip. Show spanning trip. Di sini itu kita tidak perlu ke config terlebih dahulu. Di sini kita langsung show spanning tree. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini untuk COS-nya itu adalah 19. Di mana COS 19 ini adalah 100 MB ya teman-teman. Di sini kita juga bisa cek ke switch yang kedua. Di sini kita enable, lalu show spanning strip tree. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk COS-nya itu 19 ya, teman-teman. Nah, kalian bisa cek pada masing-masing switch itu COS-nya itu semuanya 19. Oke, teman-teman, sekarang kita akan coba untuk memanipulasi root bridge. Nah, sebelumnya untuk mencari root bridge itu kan diperlukan untuk mencari bridge ID ya, teman-teman.
Nah, bridge ID sendiri itu bisa dicari dengan priority atau MAC address terkecil. Nah, tadi kan kita menggunakan yang MAC address terkecil ya teman-teman, dikarenakan yang priority itu semua sama, yaitu 32768. Nah, oke, di sini kita bisa langsung switch yang ada tulisan alternate port, yaitu switch 3. Kemudian kita enable, kemudian conf, dan di sini kita bisa ketik spanning tree VLAN 1 priority. Nah, di sini kita bisa tambahkan tanda tanya. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk prioritinya itu menyediakan dari 0 sampai 61440. Nah, semisal saya akan ngarang saja, kita tuliskan prioritinya 1827, kita bisa enter. Nah, maka di sini dari sistemnya dia akan memberikan rekomendasi atau priority yang akan diizinkan, yaitu di sini ada 28672 dan ada 61440. Dan nantinya kita akan buat supaya switch 3 ini adalah root bridge-nya. Jadi dengan cara nanti untuk priority pada switch 3 ini dia harus lebih kecil daripada priority pada switch yang lainnya. Semisal nanti kalau si switch 3 priority-nya kecil, maka dia akan dijadikan sebagai root bridge-nya. Nah, di sini kita bisa buat saja untuk priority-nya 28672. Dan di sini kalian bisa perhatikan port yang tadi berwarna oranye atau merah itu di sini dia sudah berubah menjadi warna hijau ya teman-teman. Nah, karena tadi priority switch 3 yang paling kecil, maka switch 3 ini aman untuk tidak dijadikan dari alternate port atau port yang akan diblokir. Nah, port yang akan diblokir itu dia akhirnya berpindah pada switch 2 teman-teman. Yang tadinya di sini designated port itu dia jadinya itu menjadi alternate port. Jadi alhasil di sini kedua interface yang ada di switch 3 itu dia adalah designated port ya teman-teman. Nah, di sini kita akan kembalikan saja seperti semula. Sini kita enable conf. Lalu di sini kita bisa ketikkan saja spanning tree VLAN 1 priority 32768. Nah, di sini kalian bisa perhatikan port pada switch 3 itu dia sudah kembali menjadi oranye. Berarti tandanya sudah kembali bahwa port yang FA0/2 ini adalah port yang akan diblokir. Oke teman-teman, lanjut di sini kita akan belajar untuk prevalence spanning tree atau biasa kita singkat dengan PVSTP. Nah, di sini kita bisa coba di switch yang 3, kita coba do show spanning tree. Nah, di sini kalian bisa perhatikan di sini hanya ada informasi dari hanya dari VLAN 1 ya teman-teman. Karena defaultnya emang hanya ada VLAN 1. Nah, di sini kita akan coba untuk menerangkan dulu semua switch-nya. Misal kita mulai di switch 3. Di sini kita bisa pergi ke FA0/1 dan FA0/2. Di sini kita bisa interface rank FA0/1 sampai FA0/2. Dan kita ketik switch port mode trunk. Nah, di sini kita bisa exit. Lalu di sini kita bisa buat untuk VLAN 2. Kita coba lagi buat untuk VLAN 3, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba terangkan juga di switch yang pertama.
Kita enable config, yaitu kita pergi ke interface rank FA 0/1 sampai 2. Di sini kita terangkat switch port mode terang. Oh ya teman-teman, untuk di tadi switch 1 itu saya belum menambahkan untuk VLAN 2 dan VLAN 3-nya. Di sini kita buat dulu VLAN 2 dan VLAN 3. Di sini kita coba dengan kita exit dulu to show, kita cek to show spanning tree. Oke teman-teman, di sini kalian bisa lihat itu sudah ada informasi per VLAN-nya. Di sini ada informasi untuk spanning tree VLAN 1, spanning tree VLAN 2, dan untuk more-nya kita bisa spasi. Dan ini ada informasi untuk VLAN 3-nya. Jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman untuk informasi spanning tree per VLAN. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu kita akan memanipulasi root bridge pada setiap VLAN-nya atau pada VLAN-nya. Nah, di sini saya sudah menyingkirkan untuk nodes-nya. Di sini semisal saya akan menambahkan PC ya teman-teman. Teman-teman, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu membuat STD 2 switch. Nah, di sini kita bisa tambahkan 2 switch dan 2 PC. Switch 0 ke switch 1. Kemudian di sini kita akan menerangkan kedua switch ini. Di sini kita bisa terangkan dulu di switch 0. Sebelumnya bisa teman-teman lihat dulu untuk interface-nya. Di sini untuk switch 0 dan switch 1 itu sama-sama menggunakan interface FA0/1 dan FA0/2. Kita langsung saja konfigurasikan. Kita ketik enable lalu config. Kemudian kita bisa ketikkan interface rank FA 0/1 sampai 2. Kemudian kita ketikkan switch port mode terang. Kita lakukan juga untuk yang di switch satunya. Nah, ini kedua switch-nya sudah saya terangkan. Nah, di sini terdapat dua interface. Yang ini adalah interface utama dan yang ini adalah interface cadangan. Kemudian kita akan mencari root bridge-nya. Kita bisa buka switch 0-nya. Kita bisa exit dulu. Kemudian kita bisa ketikkan show interface VLAN 1. Nah, di sini terdapat MAC address-nya dari si switch 0 ya, teman-teman. Kita bisa copy saja. Kemudian kita bisa kasih note di atasnya. Kemudian kita akan lihat juga MAC address di switch 1. Kemudian jika sudah, kita bisa bandingkan untuk kedua MAC address dari switch-nya. Untuk switch 0 itu 0001. Dan di switch 1 itu juga awalnya 00. Maka kita bisa lihat untuk angka ketiganya, untuk switch 0 itu angka ketiganya itu adalah 0, sedangkan untuk switch 1 itu angka ketiganya adalah 3. Nah, jadi MAC address yang terkecil adalah MAC address dari switch 0. Nah, switch 0
dengan MAC address terkecil, kita bisa namakan dengan root bridge. Itu kedua portnya pasti akan menyala ya teman-teman. Di sini kita bisa namakan dengan designated port. Nah, di switch 1, untuk mencari port mana yang diblokir, itu melihat dari port yang terkecil. Nah, port terkecilnya itu kan yang 0/1, berarti yang 0/1 itu yang menang. Lalu tinggal yang FA 0/2. Nah, jadi yang switch 0 di port 0/2 itu akan kita blokir, lalu kita namakan dengan alternate port. Oke, lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu cara memanipulasi spanning tree-nya. Lalu untuk di switch satunya akan saya jadikan root bridge. Kita bisa buka switch satunya. Kemudian kita bisa ketikkan spanning tree VLAN 1 tanda tanya. Nah, di sini kan ada dua nih teman-teman, yaitu ada priority dan root. Nah, kalau priority itu kan tadi kita memakai angka yang sudah kita tentukan. Nah, kalau root itu tidak. Lalu kita bisa ketikkan spanning tree VLAN 1 root tanda tanya. Nah, untuk root sendiri itu ada dua, yaitu primary dan secondary. Nah, kalau misalnya kita pakai yang primary itu akan menjadikan switch ini sebagai root bridge. Kalau kita pakai yang secondary, maka switch ini akan menjadi root yang non-bridge. Nah, di sini kita bisa pilih yang primary saja karena kita akan membuat si switch 1 ini menjadi root bridge. Nah, di switch 1 ini kedua portnya sudah menyala ya teman-teman, yang menandakan si switch 1 ini sudah menjadi root bridge. Kemudian di sini saya akan mengubah untuk yang 0/1 menjadi alternate root-nya. Di sini kita bisa buka untuk switch 0-nya. Kemudian kita bisa ketikkan interface rank FA 0/1 enter, lalu kita bisa ketikkan speed. Ini berarti speed-nya diganti menjadi 10 ya teman-teman. Kemudian kita bisa lihat do show. Nah, di sini untuk cost dari FA 0/1 sudah berubah menjadi 100 ya teman-teman. Nah, misalkan tadi speed-nya itu 10 MB, maka untuk cost-nya itu 100. Nah, ini sudah berubah ya teman-teman, yang tadinya portnya keduanya itu diblokir, sekarang yang diblokir itu adalah yang port 1. Selanjutnya, kita akan membahas tentang spanning tree port status atau STP port status. Nah, kalau kita menghubungkan switch atau router, kan ada yang warna oranye ini ya teman-teman, ada juga yang warna hijau seperti ini. Nah, agar yang warna oranye itu menjadi warna hijau, kita ada tahapannya. Saya akan menambahkan node-nya dulu. Tambahkan node-nya. Dan jadi untuk tahapan yang pertama itu ada listening. Jadi listening itu cara menentukannya ketika STP itu looping atau tidak. Nah, biasanya itu memerlukan waktu 15 detik. Nah, agar bisa mempercepat waktunya, itu kita bisa klik yang tombol ini. Lalu tahapan kedua itu ada yang namanya learning. Ini juga sama, memerlukan waktu 15 detik. Nah, tahapan yang terakhir itu adalah forwarding. Di sini kita bisa melihatnya dengan cara kita bisa hapus dulu untuk port yang mengarah ke PC 1 misalnya. Kemudian kita bisa sambungkan lagi dari PC 1 ke switch 1. Di sini kan masih oranye ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat dia terhubung menggunakan FA 0/3.
Nah, di sini kita bisa lihat kalau dia itu terhubung menggunakan FA0/3. Nah, di sini untuk FA0/3-nya itu sudah forwarding ya teman-teman, karena di sini sudah hijau. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video bab 1 kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.